Lanjut nomor 6 ya. Ada sebuah bola yang beratnya 200 Newton seperti pada gambar di bawah akan mempunyai gaya tekan pada dinding di titik A dan titik B adalah berapa? Yang jelas yang di sini ditanya adalah gaya normal sebenarnya atau gaya tekan pada dinding. Nah, kita lihat aja gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambarnya sudah ada gaya-gayanya akan menjadi seperti ini. Jadi karena di sini ada timbul gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan lintasan ini ya. Karena dia ada kontak dengan di sini anggap aja dinding gitu ya. Dinding. Nah, di sini ada NB, di sini NA. Saya buat garis bantu di arah sumbu X dan di arah sumbu Y. Sudut di sini kembar dengan sudut di sini, iya kan? Nah, bisa dibayangkan ya. 30 derajat, ini juga 30 derajat. Ini 60 derajat, ini 60 derajat. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem dalam keadaan setimbang. Nah, bisa dikatakan dalam keadaan setimbang itu artinya sigma Fy dan sigma Fx-nya sama dengan 0. Ini di bab dinamika kesetimbangan benda tegar ya. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Maka kita harus cari gaya-gaya yang ke arah sumbu X. Ingat ya, ini Na ada di arah sumbu X ini. NB juga di arah sumbu X ada, NA di sumbu Y ada gitu ya. Nah, ini bisa NA X arahnya ke sini ya. Ini N B X. Makanya di sigma Fx itu hanya ada dua gaya, yaitu NA X dan NBX. Maka kita tulis saja. Salah satunya negatif, kamu pilih aja terserah ya, nanti sama aja. NAX min NBX sama dengan 0, maka NAX sama dengan NBX. NA ke arah sumbu X itu kan ngapit sudut, berarti cos. NA cos 60 derajat sama dengan NB cos 30 derajat. Ketemulah cos 60 setengah, cos 30 setengah akar 3. Ketemulah hubungan antara NA dan NB, yaitu akar 3 NB. Jadi NA sama dengan akar 3 NB. Lalu setelah kita selesai di sigma Fx, kita ke sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini NA ke arah sumbu Y arahnya di sini ya. NAY NBY juga di arah ke atas gitu ya. Makanya mereka searah, makanya dua-duanya positif. Nah, di sini ya dilihat NAY plus NBY min W. Kenapa min? W-nya karena arahnya ke bawah. Sama dengan 0. NA ke arah sumbu Y karena dia menjauhi sudut berarti sin. Ini ya, sin 60. NBY berarti sin 30 sama dengan W. Ya udah, NA itu kita ganti dengan ini, akar 3 NB biar jadi NB. Akar 3 NB sin 60 setengah akar 3 plus NB kali setengah sama dengan 200. Akar 3 kali akar 3, 3 per 2 NB plus setengah NB sama dengan 200. Jadinya 3 tambah 1, 4. 4 per 2 NB sama dengan 200. Jadinya NB-nya berapa? 100 Newton. Kalau NB-nya sudah ketemu 100 Newton, maka NA-nya juga pasti ketahuan. Karena ini hubungannya di sini. NA sama dengan akar 3 NB. NB-nya 100 berarti 100 akar 3. Itu untuk NA. Gitu.
Oke, lanjut nomor 7. Sebuah benda digantung bebas dengan panjang tali 2 meter. Massa benda 100 gram dan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian benda tersebut diayun sehingga tali dapat membentuk simpangan maksimum sebesar 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Ini menunjukkan energi yang diberikan pada benda adalah ini kita lihat untuk visualisasinya di soal itu seperti ini. Jadi dia mendapatkan simpangan maksimum yang membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Jadi dia menyimpang segitu ya dan membentuk 60 derajat. Berapakah energinya? Kita tahu kalau seandainya dia mengalami simpangan maksimum, artinya apa? Dia sudah berhenti di sini. Dan di sini dia punya ketinggian dari dasar. Ketinggiannya kita carinya dari mana? Dari persamaan ini. Nah, kalau bandul itu kan kalau lagi menyimpang kan gini ya. Nah, ini kalau seandainya di bawah dia L total. Kalau lagi menyimpang seperti ini artinya di arah sini dia punya L cos 60 derajat. Dari mana, Kak? Dari sudut ini. Kita buat sudut bantu di sini ya. Ini 60 derajat sama aja di sini. Maka ketika mendekati sudut L cos theta atau L cos 60 derajat. Hanya mana? Hanya di sini ya. Jadi H ditambah L cos 60 derajat sama aja L gitu. Makanya L sama dengan L cos 60 derajat plus H, berarti H sama dengan L min L cos 60 derajat. L dikurangi cos 60 derajat berapa? Setengah L. Jadi hanya adalah setengah L. Nah, H yang ada di sini kita masukkan ke rumus energi potensial. Karena bandul ini memiliki ketinggian, berarti di situ memiliki energi. Ya udah, mgh. Mg hanya adalah setengah L dari sini. M-nya berapa? 100 gram. Jadikan kilo. 0,1 G-nya 10, setengah L-nya adalah 2 meter. Jadilah ketemunya 1 joule. Lanjut nomor 8. Ada sebuah benda yang diam di atas lantai licin didorong dengan gaya konstan selama selang waktu delta T sehingga benda mencapai kelajuan V. Bila percobaan diulang tetapi dengan besar gaya 2 kali semula, berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai kelajuan yang sama? Ini clue-nya, kalau seandainya ada sebuah gaya diberikan pada sebuah benda dalam selang waktu tertentu dan itu merubah kecepatan benda tersebut, maka ini artinya adalah persamaan momentum dan impuls. Karena I itu bisa merubah momentum ya, impuls bisa merubah momentum. Nah, kita tuliskan aja persamaannya. I sama dengan delta P. Untuk rumus impuls itu kan F delta T sama dengan M V2 kurangi V1. Nah, mula-mulanya benda diam, maka kecepatan awalnya 0, V2-nya adalah V, mv gitu ya. F delta T sama dengan mv. Nah, perlu diketahui untuk keadaan kedua itu F2-nya F2-nya adalah 2 kali F1. Cuman untuk kecepatannya dianggap sama dengan peristiwa yang pertama, sehingga yang ditanyakan selang waktunya berapa sih? Kalau seandainya kita bandingkan dengan keadaan pertama, ya udah karena kita mau membandingkan antara F delta T, ya udah cukup aja F1 delta T1 sama dengan F2 delta T2. Kok kenapa bisa begini, Kak? Karena MV-nya sama. Makanya bisa langsung saya jajarkan kayak gini. Jadi F1 delta T1 sama dengan F2 delta T2. F2-nya adalah 2 kalinya F1. Maka saya tulis seperti ini. Dicoret aja. Sehingga delta T1 itu kan apa? Delta T ya. Delta T dibagi dengan 2. Itu adalah selang waktu untuk peristiwa yang kedua.